Nah, hari ini kita kedatangan aktivis lingkungan. Dan ini juga salah satu laki-laki teman saya juga sih sebenarnya. Cuman sekarang beliau sudah di aktivis lingkungan, yaitu Walhi, yang memang betul-betul memperhatikan masalah lingkungan ya, Bang. Dengan Bang Janang Firman Palanungkai. Itu kan saya masih ingat nama lengkapnya. Ya, karena ganteng masalahnya, jadi gampang diingat nama beliau. Luar biasa hiburannya. Oke, Bang Janang, apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Sehat. Makin makmur aja saya lihat. Ya mungkin karena lama tidak kelihatan aja. Udah lama tidak kelihatan, Ya, makan sebenarnya di rumah diam gitu. Sama aja sebenarnya. Oke guys, hari ini kita mau bahas apa? Tentunya kita akan membahas masalah yang lagi hangat di Kalteng nih, Bang Janang ya, yaitu terkait dengan isu food estate ya. Food estate, bahasa gaulnya gitu ya. Sekarang sudah mulai merubah gaya bahasa. Iya, mulai merubah gaya bahasa. Jadi gitu. Jadi bahasa gaulnya food estate, dan ini juga tentu saya yakin tidak lepas dari perhatian Walhi. Terutama kan Walhi ini kalau ada yang berkaitan dengan masalah lingkungan tuh pasti paling cepat. Lingkungan dan HAM. Lingkungan dan HAM ya. Dan paling cepat merespon, paling cepat untuk menanggapi, dan paling cepat untuk mengkritisi. Itu biasanya ciri khas dari Walhi. Saya tahunya apalagi Bang Janang ini kan juga mantan gubernur ya. Bukan gubernur Kalteng loh ya. Ini mantan gubernur Pisip. Ya, mantan. Dan waktu itu saya rivalnya beliau. Oke, Bang Janang, Udah tidak menyimpan dendam. saya terima kasih sudah mau datang di podcast Pemuda khususnya untuk hari ini. Terutama pasti Bang Janang juga perwakilan dari direktur ya untuk datang ke podcast Pemuda ini. Kita akan membahas terkait dengan food estate. Nanti akan banyak pertanyaan dan juga diskusi antara kita berdua, dan keluarkan aja unek-unek dari Walhi kan gitu. Boleh lah. Untuk pembuka, saya akan menanyakan sesuatu hal terkait dengan food estate di Kalteng. Terkait adanya food estate di Kalteng. Apa hal yang pertama kali ada di benak Walhi? Di benak Walhi. Iya. Untuk food estate sendiri sebenarnya ini bukan hal yang baru sebenarnya. Iya. Baru di tahun 2020 ini sebenarnya yang mulai membumi ketika beberapa kali ada kunjungan dari pejabat-pejabat negara seperti presiden ya. Iya. Nah, kalau berbicara food estate, kalau secara konteks pemahaman atau sudut pandang yang Walhi mengerti dalam program ini adalah salah satu istilah lain yang kita gunakan adalah ini bentuk korporasi. Jadi lebih ke pola pengembangan pertanian yang berbasis korporasi. Iya. Nah, ini yang menjadi yang kita lihat dari sudut pandang Walhi gitu. Karena kalau melihat dari beberapa hal termasuk konsep, kemudian rencana pembangunan yang akan dibangun, termasuk dalam hal-hal pengembangan dalam perjalanannya nanti, kita melihat bahwa lebih menyentuh kepada dan lebih dominan kepada korporasi atau investasi atau investor yang lebih menguasai dalam program ini nanti. Oke. Jauh-jauh hari sebelum food estate didengungkan di Kalimantan Tengah, apakah pemerintah ada komunikasi dengan Walhi terkait hal ini? Kalau komunikasi ke Walhi tidak pernah ya, tidak pernah membicarakan ini ataupun jauh ke Walhi ya, atau misalkan sosialisasi terhadap masyarakat pun masih kalau kita melihat bahwa ini masih minim sekali. Hanya kelompok-kelompok tertentu, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui tentang food estate ini seperti apa. Nah, apalagi kalau kita melihat sampai sekarang bahwa food estate ini masih belum adanya keterbukaan yang keterbukaan terkait kajian, terkait rencana, strategi, kemudian apa-apa yang termuat dalam food estate ini dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini kan masih belum ada yang terbuka terkait ini. Nah, sehingga inilah sebenarnya seharusnya menjadi bukan hanya Walhi sebenarnya untuk mengkritisi hal ini. Sebenarnya seluruh lapisan masyarakat pun punya andil untuk bisa mengkritisi ini, karena keterbukaan informasi publik itu, apalagi ini menyangkut hak hayat orang banyak menyangkut hak hayat orang banyak, tentunya ya masyarakat perlu tahu dong konsepnya akan seperti apa nantinya gitu. Nah, seperti itu sih. Intinya pemerintah memang belum ada melibatkan Walhi sama sekali dalam hal ini ya. Belum. Kalau melibatkan ya kita juga sebenarnya tidak berharap untuk dilibatkan. Yang kita harapkan untuk dilibatkan penuh adalah masyarakat sekitar lokasi proyek itu nanti, karena
yang menentukan untuk mengiyakan atau tidak dan lebih mengalami dampak dari program ini nanti kan masyarakat sekitar. Nah, kalau walhi ini hanya sebagai bagian lain, anggapannya lembaga sosial yang punya konsen atau punya pandangan khusus terhadap lingkungan ya. Oke. Terkait kemarin ada kunjungan Bapak Presiden. Ya, terkait kunjungan Bapak Presiden ke lokasi yang akan diwacanakan sebagai lumbung pangan nasional di Belanti Siam. Ya, itu food estate itu. Saya kan juga melihat bahwa ini tidak hanya Pak Presiden tapi juga ada Pak Gubernur dan juga Bupati setempat. Ya. Artinya Pak Bupati paham betul resiko dan apa yang akan dihadapi ketika membangun food estate di wilayahnya. Tentunya ini juga akan diketahui oleh masyarakatnya. Ya. Tapi melihat perspektif ini sendiri, walhi menilai apakah memang betul-betul pemerintah sejatinya memang sudah betul-betul mensosialisasikan ini ke masyarakat atau tidak? Secara sosialisasi, apakah ini sosialisasi sudah dilakukan secara secara maksimal ya? Kita masih memandang masih belum karena sebelum presiden datang, dua minha presiden datang ke lokasi, kita punya tim yang datang ke lokasi. Walhi ya, Walhi punya tim ya, termasuk kita juga mencari informasi. Bahkan warga sekitar, bahkan di daerah Belanti Siam itu ada beberapa warga yang kita tanyakan, mereka tidak mengerti apa itu food estate. Ini kalau misalkan oke lah di situ ada bupati, ada gubernur, kemudian ada presiden yang akan siap datang ya pastilah. Presiden datang pasti mereka ke situ. Tapi di lain sisi food estate adalah program strategis nasional, ini yang harus kita bawahi. Program strategis nasional dan tentunya ini bagi sebagian pihak, tentunya misalkan ya kita mengerti siapa tahu bupati juga tidak bisa menolak karena ini juga program nasional. Perintah dari atasan. Perintah dari atasan kan. Begitu. Mengenai istilah food estate ini kan tentunya juga hanya di kalangan tertentu yang memahami apa itu food estate. Tapi untuk masyarakat lokal sendiri terutama yang ada di wilayah yang diwacanakan untuk membangun food estate, seperti yang dikatakan Walhi ketika turun untuk melakukan survei, ternyata banyak masyarakat yang tidak mengerti apa itu food estate karena menggunakan istilah modern kan. Ini bahasa langit ini sebenarnya ya. bahasa langit. Hanya beberapa orang saya sebenarnya dari awal ini apa sih food estate? Sebenarnya saya sendiri pun belum mengerti apa sih food estate. Nah, secara cari-cari tahu kan, kita searching dan sebagainya, kita cari tahu juga. Yang perlu kita garis bawahi Bang Janang mungkin begini ya. Kalau memang ini program nasional, boleh menggunakan istilah food estate. Silakan. Pemerintah pusat menggunakan itu. Tapi kalau untuk pemerintah Kalteng, harusnya mereka memikirkan istilah-istilah lokal yang dapat dipahami masyarakat sekitar. Kan itu kan? Food estate kan paling enggak kan Mina Tambi ketahuan dia food estate narai kan semua pakai bahasa Dayak aja lah, nggak usah pakai food estate biar masyarakat mengerti kan. Kalau berkait nama kalau terkait nama ini hanya sebuah narasi sebenarnya. Kalau menurut kita ini sebuah narasi yang dibangun saja gitu. Lebih keren seperti apa gitu. Kayak dulu kan beberapa program-program. Kalau Kalteng saat ini kan Kalteng Berkah dan sebagainya kan. Nah itu hanya sebagai jargon saja sebenarnya, hanya sebagai narasi saja. Tapi akhirnya juga membingungkan masyarakat. Selain membingungkan juga sebenarnya sosialisasi atau keterbukaan informasi publik lah yang sebenarnya yang bisa membuka ini. Nah ketika sosialisasi keterbukaan informasi publik itu dibangun, nah tentunya masyarakat akan semakin terbuka dan menilai ini arahnya kemana gitu. Ini kemarin saya ada baca di beberapa media, salah satunya ada di republika.com.id mengenai kesiapan lahan yang akan dibuka dalam wacana food estate ini yang akan dibangun. Itu seperti terlihat tidak konsisten yang dikeluarkan oleh media. Betul. Saya ada melihat kalau di republika.com.id itu seluas 164 hektar. Terakhir kemarin itu bulan Juli dikeluarkan oleh mereka. Dan 85 hektarnya itu sudah diakumulasi oleh sawah. Terus yang sebelum itu di bulan Juni itu ada bisnis.com mengeluarkan 186,510 hektar dengan akumulasi sawah yang sudah dikembangkan itu 136. Melihat hal ini sendiri, ada ketidakpastian mengenai luas lahan yang akan dibangun dalam wacana food estate ini sendiri. Walhi tentu sudah membaca dan pasti saya yakin sudah mencari tahu hal ini. Berapa sih sebenarnya luas lahan yang sudah disediakan untuk
food estate ini. Bahkan dikatakan tidak akan ada pembukaan lahan baru. Ya, Ya. tidak akan ada pembukaan lahan baru. Yang- Nah, ini yang jadi sebuah pertanyaan. Yang pemerintah sampaikan bahwa tidak narasi ya. Narasi yang dibangun adalah kita tidak akan membuka lahan baru. Iya, tidak membuka lahan baru tapi membuatkan lahan yang lama. Dan lahan ini adalah XPLG. Iya. Gitunya ya masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia tahu lah anggapannya XPLG ini apa gitu. Dulu dari tahun 95 sampai 98 ya, Ya. program ini berjalan dan ya masyarakat Kalimantan Tengah sampai efek samping atau dampak dari program itu pun sampai sekarang masih merasakan. Nah, kalau berbicara luas sebenarnya ya itu yang kita kritisi juga sampai sekarang pemerintah termasuk keterbukaan itu tadi ya, keterbukaan informasi publik. Pemerintah masih belum berani menyatakan bahwa luasan wilayah yang akan dibangun nanti berapa dan di mana. Iya. Hanya wacana yang tersampaikan ke publik hanya yang pertama itu adalah di lahan XPLG ini. Iya. Nah, awal-awal kemarin ada juga menyebutkan 900.000 hektar. Ada juga 300.000 hektar. Nah, sebenarnya kalau secara data konkret Walhi masih belum anggapannya belum berani menyatakan bahwa harus pasti sekian. Iya. Karena data secara dari pemerintah pun masih belum berani atau mempublikasi berapa gitu. Nah, Artinya masih meraba-raba juga. masih meraba-raba juga. Nah, apalagi kalau misalkan tapi kayak objeknya kita bisa meraba-raba ya. Untuk saat ini kan daerah Belanti Siam itu kan, Kecamatan Dadahub dan sebagainya. Nah, daerah situ yang akan menjadi condong kalau kita melihat dari beberapa kunjungan. Nah, kalau berbicara wilayah daerah ya, terutama yang dikunjungi oleh Presiden dan beberapa menteri kemarin. Nah, terakhir oleh Pak Prabowo kan. Nah, sebenarnya lokasi itu Desa Belanti Siam itu kalau hasil diskusi kita dengan beberapa ada salah satu instansi kemarin kita pernah diskusi bahwa sebenarnya Belanti Siam itu adalah salah satu desa percontohan. Desa percontohan. Desa percontohan yang sukses di zaman program PLG. Iya. Nah, akan tetapi Belanti Siam saja kan. Nah, kita tidak tahu daerah-daerah lain berdampaknya seperti apa. Yang di Kalteng ya. Ya, contohnya misalkan kayak Mentangai, desa daerah Kecamatan Mentangai gitu, Mentangai Hulu. Iya. Masyarakat sampai sekarang masih merasakan betul dampak dari XPLG ini gitu. Memang betul-betul dirasakan dampaknya. Betul-betul dirasakan kerusakan gambut, kemudian kerusakan ekosistem, kemudian kerusakan dari perubahan dari landscape yang secara masif ya, karena ini secara besar-besaran. Iya. Nah, tentunya pengendaliannya juga tidak terkendali dengan baik. Nah, sampai sekarang masyarakat masih merasakan. Nah, timbul ada program baru food estate. Narainda itu, Wanuluh lah. Kan gitu bahasa lokalnya kan Narainda itu. Mau apa nih gitu. Mau apa nih kan gitu. Artinya dari teknis ya, itu kan teknis mengenai kerusakan gambut, terus bagaimana tanah ini nanti bisa diolah. Karena kan di situ dinyatakan tidak ada pembukaan lahan baru, tapi dia memanfaatkan lahan yang sudah ada. Hanya tinggal dibersihkan dan juga dikelola kembali. Artinya Walhi sendiri melihat apakah sudah ada nih ya sosialisasi khusus mengenai pemanfaatan tanah ini, bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana nanti bisa dibersihkan dan bisa menjadi subur kembali. Apakah itu sudah sampai ke masyarakat menurut pengetahuan Walhi? Sejauh ini menurut pengetahuan kita masih belum maksimal ya. Mungkin ada, ya mungkin ada paling beberapa sosialisasi bisa jadi ya. Nah, bisa jadi itu bisa tanda kutip jadi, bisa jadi ya. Ada beberapa sosialisasi di daerah-daerah tertentu. Tapi yang perlu diketahui bahwa terkait pengelolaan gambut ya, terkait bagaimana bercocok tanam ataupun beradaptasi dengan lingkungan gambut. Sebenarnya kalau kita mau telaah kembali, sebenarnya masyarakat Kalimantan Tengah itu adalah pakar gambut. Oh iya. Bisa dikatakan pakar gambut karena masyarakat lokal lah sebenarnya yang paham dan mengerti dan mereka tahu lah. Misalnya kalau saya pernah jalan-jalan ke anggapannya jalan-jalan ya, saya sebutkan bahwa pernah kita ke daerah-daerah yang wilayah Pulang Pisau, Kapuas, kita juga sering tanya-tanya terkait gambut dan sebagainya. Seharusnya pemerintah juga belajar dari mereka bagaimana mengelola gambut. Nah, mereka tahu siklus gambut itu seperti apa. Kalaupun musim kering mereka harus apa. Kemudian apa yang mereka dapatkan dari gambut. Kemudian terkait pertanian ya, berladang dan sebagainya. Mereka tahu lokasi-lokasi yang memang cocok untuk bertani itu seperti apa. Nah, kalau food estate kan kita akan buka skala besar.
Nah tentunya kalau skala besar ya kita tidak tahu ya apakah itu potensial atau tidaknya. Apakah semua pasti pemerintah bisa mencek satu persatu lokasi itu potensial. Oh ya. Nah kalau itu tidak potensial, bagaimana dampak dengan masyarakat? Iya, betul. Nah itu kan di sisi lain seperti itu. Nah kalau sosialisasi ya, nah apalagi kalau masyarakat dari sekitar yang Walhi ketahui, masih belum banyak yang tahu. Yang hanya tahu ini adalah program nasional, dan ini nanti ya tersiar beberapa isu di beberapa daerah itu bahwa ini akan ada proyek gitu. Mungkin ya ada pikirannya ini adalah proyek nasional. Oh ya, proyek nasional. Nah, orientasinya akan lebih kepada ini proyek. Mainan proyek aja ya. Proyek. Baik, saya tertarik dengan pernyataan Walhi bahwa yang sebenarnya yang lebih memahami gambut itu adalah masyarakat lokal. Ya. Kata Bang Janang tadi bahwa yang paham situasi lahan lokal itu sebenarnya adalah masyarakat lokal. Tetapi di food estate yang sekarang didengungkan di Kalteng, ini ada dua isu yang muncul ke permukaan di tengah-tengah masyarakat. Pertama, pembukaan lahan yang luasnya masih belum kita ketahui pastinya berapa dan apakah memang tidak akan dibuka lahan baru. Terus yang kedua terkait dengan transmigrasi. Karena sebagian masyarakat menganggap masyarakat Kalteng tidak semuanya sekarang menjadi petani. Dengan luas wilayah, anggap saja seperti yang dikatakan dari bisnis.com tadi bahwa 186.000 hektar yang kita tahu juga masih belum pasti sampai hari ini. Dan saya juga tahunya bahwa tadi dikatakan ada Bang Janang kita diskusi bahwa 1 orang 3 hektar. Sedangkan mengelola 1 hektar saja itu butuh 1 keluarga untuk mengelola lahan pertanian kan. Nah dengan hal ini Walhi melihatnya seperti apa terkait dua isu ini ya. Pertama, luas wilayah yang masih belum pasti secara pengelolaan food estate ini. Terus yang kedua kaitannya dengan transmigrasi. Oke. Nah terkait transmigrasi ini kan jadi hangat-hangat sekarang kan dibicarakan. Ada beberapa rencana, beberapa organisasi-organisasi masyarakat juga akan merencanakan aksi besar-besaran terkait tolak transmigrasi. Nah, kalau Walhi melihat sendiri, Walhi tidak pernah mau berbicara lebih soal transmigrasi. Tapi di lain sisi, Walhi lebih, kenapa saya katakan tadi terkait mengelola lahan gambut juga sebenarnya masyarakat lokal lah yang sebenarnya lebih paham terkait bagaimana mekanisme yang diambil. Nah, sebenarnya kalau Walhi melihat bahwa hari ini ada ketimpangan kepemahaman dalam food estate ini. Ya wajar. Kita informasi tidak jelas, informasi tidak terbuka, bagaimana misalkan pengelolaan lahan itu seperti apa nantinya. Nah, informasi-informasi yang kita dapat misalkan tadi seperti disebutkan tadi kan bahwa tenaga kerja yang akan dibangun dari beberapa pemberitaan juga, tenaga kerja yang diperlukan itu sekian ribu gitu. Dan itu bentuknya transmigrasi. Sebenarnya satu komponen saja. Satu komponen saja sebenarnya kalau kita melihat transmigrasi dan food estate ini satu komponen saja sebenarnya. Jadi ya kalau tolak transmigrasi ya terima food estate ya tetap saja gitu. Sama aja Dengan luasan kayak seperti ini ya apakah kita mampu untuk mengelolanya? Tentunya kita butuh tenaga ahli. Nah, kalaupun misalkan Kalimantan Tengah bisa mencukupi tenaga ahli atau mahir dalam pertanian itu ya mungkin is untuk mendorong itu. Tapi kita juga ya perlu koreksi lagi sejauh mana kemampuan kita untuk mengelola lahan itu. Itu yang pertama. Kembali lagi kepada saya yang katakan di awal tadi bahwa kenapa kami mengatakan bahwa masyarakat lokal sebenarnya lebih potensi atau lebih mengetahui bagaimana mengelola gambut karena mereka paham betul siklus gambut itu seperti apa. Saat musim kemarau seperti apa yang harus mereka lakukan, saat musim penghujan apa yang mereka harus lakukan. Misalkan apa yang dihasilkan dari gambut itu ketika musim kemarau misalkan. Salah satunya misalkan adanya tersedianya yang BJ ya, seperti orang sini BJ tempat maksudnya lokasi-lokasi potensi untuk ikan gitu. Jadi masyarakat sudah tahu gitu, pengelolaannya seperti apa. Jadi kalau misalkan sekarang food estate ini kan lebih gencar adalah sawah. Nah, sebenarnya tidak hanya padi sebenarnya dalam pengelolaan lahan gambut itu sebenarnya. Kalaupun semua disikat habis lahan itu, perubahan landscape yang besar-besaran itu. Nah, ikan-ikan gimana? Tentunya kebutuhan pangan lokal ini sebenarnya akan terganggu gitu. Nah, kemudian untuk pengelolaan lahan. Nah, walaupun tanpa transmigrasi pun sebenarnya masyarakat lokal mampu untuk mengelola lahan. Nah, kita berpikir bahwa kenapa tidak pemerintah berpikir untuk mengembangkan
usaha-usaha pertanian di lokal, Iya. produk-produk, misalkan salah satunya padi-padi lokal ya. Padi-padi lokal itu kalau dikembangkan, bayangkan saja misalkan kayak kita berladang, tidak sampai 1 hektar saja kita masih dalam dapat menghidupi penghasilan dari tidak setengah hektar saja, itu mampu menghidupi beberapa keluarga atau 2 keluarga sampai lebih dari 1 tahun. Nah, kenapa itu tidak dikembangkan? Yeah. Kenapa itu tidak disupport oleh pemerintah? Kenapa harus merusak gambut? Nah, itu kan jadi pertanyaan kita saat ini. Iya. Nah, kemudian dari sisi ada termigrasi lagi. Nah, kenapa kita juga menyatakan bahwa perlu adanya keterbukaan informasi publik, kemudian perlunya ada partisipasi masyarakat sekitar untuk melihat produk ini seperti apa, gitu. Yeah. Produk program ini seperti apa? Karena kita menganggap ini akan terjadinya, kita melihat bahwa akan terjadi cukup besar ya, Yeah. gejolak atau potensi konflik. Nah, kita tidak berbicara sara ya, Iya. maksudnya kita tidak berbicara sara, tapi potensi konflik baik itu lahan, Iya. kemudian konflik secara suku bisa jadi, mungkin ada masyarakat lokal merasa terdiskriminasi dengan kedatangan transmigrasi atau pendatang yang baru gitu. Iya. Nah, ini potensi konflik akan besar. Nah, apakah ini masuk dalam kajian pemerintah? Sampai hari ini kita masih belum tahu. Nah, untuk menangkal gejolak itu bagaimana? Nah, kalau misalkan kita bisa membayangkan ketika kemarin kehadiran Menteri Pertahanan ya, datangnya Menteri Pertahanan ke sini untuk meninjau lokasi dan katanya akan diambil alih katanya oleh juga berpartisipasi ya Kementerian Pertahanan. Karena kalau statementnya Pak Presiden kan pertahanan kan tidak hanya masalah alutsista, tapi juga masalah pertanian. Nah, ya oke, tapi di lain sisi apakah ini nanti akan timbul misalkan yang dimainkan adalah misalkan seperti dulu militer misalkan. Nah, kita tidak tahu. Nah, bagaimana nasib masyarakat lokal? Iya. Nah, yang paling penting adalah saat ini kenapa kajian itu perlu partisipatif, perlu terbuka? Karena bagaimana menentukan nasib masyarakat lokal. Nah, menentukan nasib sendiri ini kan sebenarnya dilindungi oleh undang-undang sebenarnya kan, untuk menentukan nasib sendiri, untuk memilih yang mana pembangunan yang terbaik. Melalui mekanisme FAC misalkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika pembukaan lahan bisa kejadian seperti pada era Pak Soeharto, itu masyarakat lokal sedang membuka lahan atau pemerintah sedang membuka lahan dijaga oleh para keamanan kan, bisa tidak menutup kemungkinan kan, kita Sebenarnya membayangkan begitu. Kalau kita dari Wahli tidak membayangkannya sudah ke sana. Karena apa? Pertama ya, perlu catat kembali lagi, ini adalah program strategis nasional. Iya. Dan tentunya ketika ini adalah program nasional, itu tidak bisa ditolak sama sekali. Iya. Tidak ada negosiasi di sana. Misalkan kayak kemarin, apalagi ya, contoh-contohnya misalkan kayak pembangunan nasional, misalkan kayak bandara ya di Jogja kemarin. Kan tidak peduli itu. Iya. Ini program nasional. Digarap habis lahan pertanian itu. Iya. Sampai beberapa orang ya dikriminalisasi dan sebagainya. Apalagi ini kalau berkaca dari konteks Kalteng ya. Potensi konflik di Kalteng itu cukup besar. Dan catatan dari kita, konflik lahan ya antara masyarakat dan korporasi itu sudah tercatat sekitar 344 kasus. Ini masih ada di 5 kabupaten, belum kabupaten yang lain. Nah, apalagi ketika dan skema konflik yang terjadi di masyarakat yang selama ini kita temui bahwa selalu bukan masyarakat dengan korporasi langsung. Memang ini sengketa dengan masyarakat dengan korporasi. Tapi akhirnya apa? Dengan aparat yang akan berhadapan, akhirnya saling baku pukul dengan aparat, ujung-ujungnya kriminalisasi, masyarakat lokal dipenjara dan sebagainya. Nah, dampak konflik ini apakah sudah dipikirkan? Iya, betul. Dan kemudian kita yang menyambut baik program ini, kemudian dengan tangan terbuka, ayo gitu, tanpa ada mempertimbangkan, kenapa dulu gitu, lihat dulu gitu, lihat dulu barangnya kan, gitu. Bukan bahasa orang kan ada barang ada uang, lihat dulu barangnya baru uangnya keluar kan. Nah, ini nggak ada gitu, langsung ceplos aja gitu. Oke. Kita berbicara tentang food estate ini, tentu sekarang memang lagi hangat-hangatnya di Kalteng ya. Karena memang ini berkaitan ya tadi seperti dikatakan menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Dan dari sisi kepentingan nasional sendiri, tadi kita berdiskusi dengan beberapa senior bahwa food estate ini tentu tidak hanya menjadi lumbung ketahanan pangan lokal, tapi juga secara nasional gitu, luas. Nah, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara untuk menyalurkan kalau memang ini dijadikan lahan
pangan nasional ya, Kalteng ya, kita kan perlu memikirkan kita kerjasama dengan wilayah-wilayah tetangga untuk mendistribusikan hasil pertanian apa segala macamnya. Terus yang kedua, begini Bang Janang, terkait dengan food estate ini sendiri di Kalteng ya, saya melihat nih, masyarakat Kalteng itu sebenarnya, kalau saya ya melihat ya, berdasarkan yang kita baca di beberapa referensi, sudah mulai berkurang petaninya. Ya, sudah mulai berkurang petaninya, dan kebiasaan masyarakat lokal suka tidak suka. Kita ini paling susah mempertahankan tanah kita sendiri gitu loh. Mempertahankan tanah kita sendiri, misalkan ada investor mau beli tanah. Iya, kita beli tanah nih. Lu bertanam di situ. Setahun, 2 tahun kena merasa gini-gini aja hasil pertanian. Udahlah kita jual tanahnya, terus kita pindah ke kota. Kan gitu kan? Artinya sebelum dilaksanakan food estate harus betul-betul dipikirkan bahwa ketika ini memang murni untuk kepentingan masyarakat lokal, mereka juga akan memikirkan ketika masyarakat lokal ini bertani, ini hasilnya seperti apa, penyalurannya lewat mana, dan jaminan untuk petaninya sendiri apa, kan gitu. Jadi begini ya, kalau berbicara konteks itu tadi, kemudian soal tanah dan sebagainya, apalagi ini menyangkut ke maksudnya masyarakat, dorongan yang sering digaungkan adalah masyarakat Kalteng harus bisa bertani, kita harus bertani. Iya, betul. Oke, saya sepakat dengan hal itu, tapi di lain sisi harus diperhatikan program ini adalah mekanismenya investasi. Mekanisme food estate ini Wahyu sudah melihat sejauh itu ya. mekanismenya investasi. Dan yang dibutuhkan tenaga kerja. Bukan petani yang mandiri. Kalau berladang, kau mengelola ladangmu, hasil untukmu, apapun yang ada dalam situ adalah untukmu. Betul. Nah, ketika food estate ini adalah kita tenaga kerja. Nah, berarti ada, kalau dalam ilmu sosial itu ada penurunan kelas sosial gitu. Kita dari petani jadi buruh tani. Iya, yang tadinya petani mandiri sekarang jadi buruh tani kan? Buruh tani adalah kelas, kalau secara klasifikasi bahwa secara sistem kelas, buruh tani adalah kelompok masyarakat yang paling bawah ya. Nah, karena dia tidak punya alat produksi dan tidak punya lokasi produksi. Iya. Nah, kan artinya dia tidak mandiri kan? Yang kalau nggak mandiri nggak juga ya, karena anggapannya dia tidak bisa juga mandiri karena dia tidak punya lahan. Nah, dipaksakan untuk jadi buruh tani gitu. Nah, apakah kita siap untuk menerima itu? Iya. Kita yang terbiasa secara karakteristik, kita punya terbiasa mengelola ladang yang anggapannya kalau hari ini hujan ya, kalau kita mau turun ya enggak. Kalau kita nggak mau turun ya enggak, kalau kita mau turun ya turun kita ke ladang. Nah, sedangkan dalam sistem investasi dan corporate, tentunya ini tidak bisa. Seperti misalkan di lahan sawit, Nah, kita harus turun walaupun hari hujan, harus pakai jas hujan. Jam 7 kita turun ya harus jam 7. Mau petir, kamu apa, kecuali bencana kayak tsunami ya nggak bisa kita. Nah, ini beda lagi gitu. Oke. Jadi pasca adanya food estate, karena saya tahu latar belakang asli orang lokal kita adalah kebiasaan lahan berpindah. Sedangkan food estate ini sendiri adalah lahan yang sudah ditentukan. Ya, lahan yang sudah ditentukan. Apakah dalam pengetahuan Walhi sendiri, petani kita di Kalimantan Tengah dengan kebiasaan yang ada, dengan kebebasan alam kita yang seperti biasa, betul-betul siap menerima ini? Kalau memang betul-betul lo petani lokal, kerja nih lo di ladang yang udah kita siapkan, nggak usah berpindah-pindah lagi. Apakah ini bisa diterima oleh masyarakat kita menurut Walhi sendiri deh? Nah, kalau menurut Walhi ya, bisa atau tidak diterima itu nanti akan kembali ya. Kemungkinan ya akan penyesuaian yang cukup besar ya, untuk bisa, misalkan kita terbiasa berladang kemudian kita ke sawah ya. Saya mengalami sendiri ya. Saya dengan orang tua saya juga ada juga sawah gitu. Dulunya kami berladang, kemudian ke sawah. Harus penyesuaian yang cukup ekstra, dari ilmu mengelola tanah kemudian sampai ke varietas padi. Ya, kita harus penyesuaian yang cukup ekstra. Nah, hari ini sebenarnya kalau kita memandang, semestinya pemerintah bukan malah mengajarkan barang baru yang tidak diketahui sama sekali.
Oh ya. oleh masyarakat lokal. Nah, kalau mau pengembangan ya berbasis kearifan lokal dan sebagainya, kembangkan potensi lokal. Misalkan izinkan masyarakat untuk berladang. Berladang bukan potensinya untuk kebakaran hutan. Selama ini kan dengan berladang, kenapa kita dilarang untuk berladang? Kenapa orang berbondong-bondong? Hari ini harus kita ketahui bahwa catatan penting bahwa kenapa orang berbondong-bondong untuk punya ekspektasi terhadap sawah. Ya. Karena ada larangan membakar, larangan berladang. Nah, apakah pemerintah cukup mengkomodir untuk hal ini? Dan menurut Walhi, kenapa berladang dilarang? Karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tapi kalau secara kita cross check lagi, kita telaah lagi, bisa dilihat luasan kebakaran di Kalimantan Tengah itu oleh siapa? Iya. Yang terbesar oleh siapa? Oleh korporasi. Iya. Oleh beberapa perusahaan besar. Kalau dibandingkan lahan masyarakat itu jauh sekali. Oleh misalkan gini, masyarakat membakar itu 30 masyarakat yang tertangkap. Perusahaan hanya 1. Tapi bandingkan berapa luasan yang terbakar. Nah, ini kan ketimpangan. Nah, apalagi kalau misalkan terkait kesiapan. Nah, seharusnya pemerintah lebih mendorong pada komponen-komponen lokal, lebih mengembangkan pada bibit-bibit lokal. Saya bisa berani untuk menyampaikan bahwa kualitas beras kita tidak kalah. Nah, kita tidak kalah gitu nah. Apalagi kalau misalkan dampak besar yang akan terjadi terhadap orang-orang yang anggapannya kita masyarakat Dayak yang punya pengetahuan lokal, yang terbiasa untuk membuat ritus setiap tahunnya gitu. Ya kita harus menanam dari beras ladang, bukan dari beras sawah. Betul. Nah, ini akan hilang. Struktur sosial, kemudian sosioekologis, kemudian budaya akan hilang. Nah, ini siap nggak kita dengan dampak ini? Jauh kita berbicara bahwa kita akan, nah, untuk kesiapan kita meninggalkan ritus kita itu tadi bagaimana? Kalau kita masih belum siap itu, apalagi kalau kita beralih ke sawah. Iya. Analisis kita ke situ. Berbicara tentang food estate kan tentu ini seperti yang dinyatakan di dalam republika.com bahwa aku melihat di situ dinyatakan ini tidak hanya berkaitan dengan padi, Bang Yanang ya. Dia ada menyatakan itu. Ini katanya ini bukan hanya padi, tapi juga sayur, tapi juga buah. Ya, nah, ini gimana sih? Kalau menurut usulan yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu, food estate sebenarnya tidak hanya padi sebenarnya. Ada lahan misalkan seperti kakao, kemudian ada tebu, kan misalkan ada daerah Seruyan. Nah, itu kan diusulkan gubernur waktu itu kan. Nah, kalau yang padi memang daerah wilayah Kapuas, Pulang Pisau dan Palangkaraya. Titik fokusnya di situ ya. Titik fokusnya di situ. Tapi yang paling kenapa kita juga sorot hal itu saat ini karena yang dikunjungi kan di situ. Dan di situ juga ya XPLG gitu. Iya. Oke. Bang Yanang, sejauh ini nih kita sudah bicara panjang lebar tentang food estate. Ya. Menurut Walhi sendiri, sudah cukup terbukakah pemerintah dalam pelaksanaan food estate di Kalteng? Tidak. Tidak ya? Tidak. Itu jawaban tegas saya dari Walhi. Tidak. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah Walhi ada dinegosiasi oleh pemerintah untuk menyetujui food estate di Kalteng? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Mungkin nanti ada ya. Ya tidak jadi masalah, tapi kita tetap konsisten. Konsisten dengan apa? Dengan kemandirian dari Walhi ya. Ya. Oke. Dari pusat sendiri nih. Ini kan isu nasional. Ya. Yang menjadi bagiannya adalah Kalteng. Ya. Apakah ada perintah khusus dari Walhi Pusat untuk Walhi Kalteng untuk melakukan gerakan-gerakan ketika food estate ini memang sudah mulai dijalankan di Kalteng? Sebenarnya kalau perintah juga tidak terlalu ada ya. Anggapannya kita karena Walhi sistemnya ya kita kolektif kolegial saja. Anggapannya dari pusat dan daerah bersinergi saja. Ya. Anggapan pusat pun tidak punya eksekutif nasional, tidak punya tidak mengintervensi secara kuat ya karena penentu kebijakan apakah itu menolak atau tidaknya kan di daerah. Karena daerah yang tahu persis persoalannya seperti apa. Nah, posisi nasional juga mengakomodir dari isu-isu yang ada di daerah.
Nah, apalagi kita kalau misalkan sejauh ini bagaimana korelasi kita antara walhi eksekutif daerah di Kalteng dengan yang eksekutif nasional, walhi sudah anggapannya sejak awal kita sudah berkoordinasi, sudah kita mendiskusikan dan sering, bahkan kita kemarin juga melakukan pernyataan sikap bersama 163 CSO dan individu kita yang tergabung dalam kelompok masyarakat gitu, masyarakat aliansi masyarakat sipil, baik itu lembaga dan individu ada 163, kita melakukan penolakan. Nah, baik organisasi-organisasi yang di nasional ataupun organisasi-organisasi yang ada di daerah. Oke, itu dari walhi. Ya. Kalau dari masyarakat Kalteng, berdasarkan hasil survei dari walhi atau gerakan di lapangan, sebesar apa penolakan terhadap food estate di Kalteng? Kalau besar, kalau sampai sekarang kita masih melihat bahwa masyarakat bingung sebenarnya. Bingung antara menolak atau menerima? Menolak atau menerima. Mungkin tadi karena adanya food estate ini apakah hanya sekedar lahan atau menerima transmigran baru? Ya, barang ini apa dulu gitu. Ya, artinya kan masyarakat masih dibingungkan dengan kebijakan ini ya. Ya. Yang kedua, pemerintah Kalteng masih minim sosialisasi dalam hal ini. Ya. Ya. Yang ketiga, istilah food estate masih sangat asing di masyarakat lokal. Ya asing, selain asing juga ya apa sih food estate? Kan kayak gitu kan. Jadi ya istilah food estate pun banyak yang tidak mengetahui. Oke. Jauh yang kalangan masyarakat yang menengah ke bawah ya. Masyarakat menengah ke atas pun banyak yang tidak tahu ini food estate-nya apa. Ya mungkin ada sebagian cuma tahu ya ini akan ada proyek nantinya. Nah, Jadi pikirannya orientasinya ini proyek-proyek ya gitu. udah nanti akan berkelimpahan, nanti akan bertebaran lah, baik itu ya berkedok dengan tanah, kemudian dengan beberapa proyek-proyek misalkan kayak pupuk dan sebagainya kan mulai ke sana arahnya. Oke. Ini gambarannya. Menurut walhi, untuk siapa food estate? Murni untuk masyarakat atau kepentingan korporasi? Korporasi. Ya. Sejauh ini yang dilihat walhi. Walhi menilai ini adalah kepentingan korporasi. Nah, kalau berbicara apakah ini akan menunjang ketahanan pangan itu mungkin ya 11-12 lah hampir. Tapi dalam artian lain kita melihat ini adalah kepentingan korporasi karena ini adalah intinya yang memegang kendali dari semua proyek ini ya tetap investor. Ya. Ya negara hanya sebagai sarana. Oke. Baik. Aku juga mau tahu dari walhi sendiri. Kalau seandainya pemerintah Kalteng sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, akan tetapi juga datang ke walhi sebagai aktivis lingkungan agar menyetujui atau ikut bergabung membantu pemerintah Kalteng ya dalam program food estate, apakah walhi menerima? Kalau untuk bekerja sama, walhi sebenarnya ornop ya, organisasi non pemerintah. Oke. Harus digarisbawahi gitu ya. Nah, terkait menyetujui atau tidak ya walhi, ya saya rasa sejauh ini kita konsisten. Konsisten dengan apa yang dipikirkan walhi sejauh Ya, ini. karena kita juga kita tidak hanya berbicara soal kritik ya, tapi kita juga memberikan solusi bahwa ya kita lebih sepakat kalau pemerintah mengembangkan produk pertanian lokal, lebih mengerti berbasis pengetahuan lokal, kemudian mengedepankan potensi-potensi pertanian lokal, dan bibit-bibit lokal yang lebih potensial kita rasa, dan apalagi masyarakat yang paham bagaimana mengelola gambut. Oke, Bang Janang, mungkin itu yang kita bahas. Nanti kita kemungkinan besar nanti saya akan, kalau bisa, saya berharap direktur juga bisa datang ya. Siap. Untuk sebagai pimpinan walhi kita bicara tentang hal ini, karena ini bakalan menarik terus food estate ke depannya nih sampai betul-betul dijalankan kan. Begitu. Oke, saya minta closing statementnya terkait adanya food estate di Kalteng. Apa pesan walhi untuk masyarakat Kalteng dan untuk pemerintah? Pesan konkret dari kita untuk masyarakat Kalimantan Tengah, untuk pemerintah provinsi Kalimantan Tengah juga. Yang pertama dan untuk masyarakat, untuk pemerintah ya. Pertama, laksanakan program ini secara terbuka, transparan, kemudian menjunjung tinggi partisipasi masyarakat, dan yang paling terpenting adalah jangan menerima dengan anggapannya menerima dengan seadanya gitu.
rela saja, rela hati menerima segala akibat dan sebagainya, tidak dipikirkan. Itu yang kita tekankan kepada pemerintah, dan pikirkan nasib masyarakat lokal. Bagaimana setelah ini? Nah, kemudian untuk masyarakat Kalimantan Tengah, kita punya pesan bahwa jangan menerima program yang kita tidak tahu ini program seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat harus tahu dan wajib tahu untuk apa ini. Apakah benar-benar seutuhnya untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat lokal, untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, atau tidak? Nah, dan yang ketiga nih yang paling terpenting adalah mulai hari ini kita juga harus bisa melek terhadap program-program pemerintah. Nah, ini yang paling terpenting kita tekankan selalu, baik dimanapun kita melakukan pengorganisasian ataupun kita melakukan sosialisasi ataupun pendidikan, kita punya hak untuk menentukan nasib kita, karena kita yang terdampak langsung, Yang menerima langsung dampak. Kalaupun misalkan dampak ini potensial malah membunuh kita, nanti seperti apa? Baik. Ya, betul. Oke. Terakhir, Terakhir lagi. kalau food estate mendatangkan transmigrasi, Walhi setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau berbicara apa ya? Berbicara apakah setuju atau tidak transmigrasi. Nah, maka lagi sebab itu tadi kita sudah kenyatakan, tidak bisa kita katakan ya atau tidak. Iya. Tidak bisa. Kita nunggu perkembangannya lah seperti apa Kita ya. nunggu perkembangan karena kita tidak bisa menjawab apakah kita menolak transmigrasi. Kalaupun misalkan ini nanti akan juga akan terjadi, karena ini proyek nasional, program strategis nasional, dan kita tidak bisa menolak sama sekali gitu. Satu komponen. Oh, ya. Berarti kalau tolak food estate jelas, Tolak transmigrasi. bukan tolak transmigrasi bahasanya, kita tetap tolak food estate dan segala komponennya. Iya. Itu aja. Itu diperhalus oleh beliau. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita dengan Walhi terkait dengan food estate di Kalteng, mengenai sudut pandang dari Walhi dan berdasarkan hasil di lapangan seperti apa terkait dengan program food estate yang akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Dan ada satu pesan yang kita sampaikan hari ini, bahwa apapun kepentingan pemerintah, kalau memang atas dasar untuk kepentingan masyarakat, maka masyarakat juga mendukung. Akan tetapi yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, jangan sampai ini hanya untuk menguntungkan korporasi, tapi juga menguntungkan masyarakat yang menjadi bagian dari program ini. Itu saja guys, terima kasih, see you next time. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.